pencemaran nama baik berefek baik. Satu lagi kisah dari seorang sahabat yang mendengar ini juga, yang mendengar masa-masa katakan Rasulullah gila, tukang sihir, penyair, dukun, namanya Jundub bin Junadah. Kita mengenalnya dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu adalah gelar kunyah. Dzar adalah sesuatu yang paling kecil, dzarrah. Dikenal Jundub bin Junadah ataupun Abu Dzar ini sangat memiliki hati yang lembut. Bahkan jika dia melihat semut yang kecil ini kan, dia berusaha untuk jangan sampai semut ini diinjak. Itu begitu hatinya. Maka diberi gelar katanya Abu Dzar, ya. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Masuk Islamnya karena mendengar ini juga. Nabi Muhammad gila dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengutus adiknya Anis. Anis pun pergi mencari berita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Anis pun mendapat berita. Namanya Anis Al-Ghifari, bukan Anis yang lain ya Pak. Anis Al-Ghifari. Disampaikan oleh Anis kepada saudaranya Abu Dzar bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang baik. Dia mengajak kepada kebaikan. Penasaran Abu Dzar Al-Ghifari, dia pun ingin menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di kota Mekah, sampai di sekitar Ka'bah, dia pun tawaf. Orang-orang melihatnya adalah orang asing karena dari Ghifar, salah satu kabilah yang dikenal dengan kabilah tukang begal. Jadi dari dulu sudah ada tukang begal, dan Ghifar ini dikenal sebagai tukang begal. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia pun tawaf. Dilihat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka didekati oleh Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, apa gerangan yang kau inginkan? Dia pun diam. Di hari kedua dijumpai lagi oleh Ali bin Abi Thalib, ditanya, dia pun diam. Di hari ketiga baru kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ditawarkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menginap di rumahnya. Lalu ditanyakan, apa gerangan keinginan engkau datang ke sini? Maka Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sesudah dia tenang, orang yang akan dia sampaikan ini adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, saya ingin berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kita akan menuju tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam bin Abil Arqam, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, salah seorang sahabat yang termasuk generasi-generasi pertama masuk Islam. Kita nanti akan menuju tempat Nabi Muhammad, namun engkau berjalan di belakang saya. Jika saya melihat ada gelagat orang-orang yang mengikuti kita dan mencurigakan, saya akan melakukan sesuatu dan engkau menjauh dari diri saya, kata Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari mengikuti Ali, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Masuklah akhirnya di Darul Arqam bin Abil Arqam, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari tidaklah susah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, makin yakin, makin mantap. Akhirnya ia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya menyampaikan keislaman saya di hadapan orang-orang kafir. Rasulullah katakan, nanti sajalah saat sudah Islam itu dimenangkan. Ya Rasulullah, izinkan saya. Diizinkan. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari memandangkan syahadahnya di depan Ka'bah di hadapan orang-orang kafir. Lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, didatangi, dihajar, dipukul, ditendang dan lain sebagainya hingga terkapar. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang melerai. Apa yang kalian lakukan ini? Tidakkah kalian tahu bahwasanya ini adalah dari kabilah Ghifar? Sesungguhnya perniagaan kalian pasti melewati kampung Al-Ghifar. Maka hati-hati. Akhirnya mereka menjauhkan Abu Dzar Al-Ghifari, takut perniagaan mereka terancam saat melewati kampung Ghifar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada penduduk yang di bawah Ghifar ataupun kabilah Ghifar yang dikenal perampok, tukang begal, masuk Islam sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah.
Sesudah Rasulullah SAW hijrah kota Madinah, 100% daripada kabilah Ghifar masuk Islam. Itulah efek baik dari pencemaran nama baik. Jika ada yang ingin mencemarkan nama ulama yang dikenal baik, yakin efeknya akan baik. Silahkan jika ada yang berani mencemarkan Islam, maka yakin kita efeknya akan baik.